Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Herian dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai otonomi daerah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kewarganegaraan kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hakikat sentralisasi. Hakikat sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintah yang dimaksud dalam asas tersebut merupakan presiden dan dewan kabinet. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kewenangan politik serta kewenangan administrasi. Kewenangan politik ialah kewenangan membuat dan juga memutuskan kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi itu ialah kewenangan melaksanakan kebijakan. Contoh sistem sentralisasi adalah bagian lembaga keamanan negara seperti TNI melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan lautan. Yang kedua, rumusan visi otonomi daerah. Rumusan visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama, yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang lingkup lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggara pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini, partisipasi masyarakat begitu besar dalam pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini bisa dibuktikan dari kebanjiran calon-calon kepala daerah dalam setiap pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membuat masyarakat tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dalam waktu ke waktu. Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Yang ketiga, prinsip dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintah yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak bagi masyarakat baik positif maupun negatif. Otonomi daerah berdampak bagi masyarakat daerah terhadap hukum, ekonomi, sosial, budaya, perilaku masyarakat, dan pemerintah. Otonomi daerah telah membawa perubahan sosial pada perilaku masyarakat, perubahan paradigma pemerintahan sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah perlu didukung oleh semua pihak, baik kesiapan masyarakat maupun aparat pemerintah daerah, agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan berorientasi pada kualitas pelayanan serta
melibatkan partisipasi masyarakat. Secara garis besar, tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi, baik dalam proses pengambilan keputusan di daerah maupun dalam pelaksanaannya. Yang keempat, sejarah otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kebijakan daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangga sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Dalam hal ini kita hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangga sendiri. Implementasi untuk daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan diberlakunya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan lebih bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran aparat antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kelima, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pertama ada absolut. 1. Pertahanan. 2. Keamanan. 3. Agama. 4. Justisi. 5. Politik luar negeri. 6. Moneter dan fiskal. Yang kedua, pemerintah umum. Yang ketiga, konkuren dibagi menjadi dua hal, satu wajib dan yang kedua pilihan. Wajib dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan pilihan dibagi menjadi 8 bagian. 1. Kedaulatan dan perikanan. Kedua, pariwisata. 3. Pertanian. 4. Kehutanan. 5. SD dan mineral. 6. Perdagangan. 7. Perindustrian. 8. Transmigrasi. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.